Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, dimana jam menunjukkan sekarang pukul 14:17, yaitu tepatnya pada hari Jumat 15 Agustus 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan lihat ini di depan tablet ini ataupun wallpapernya ini menunjukkan harga-harga indeks semua, dan ini ada traders yang sedang mengchat ataupun memasang order. Oke, dan kita akan mulai, dan seperti biasa ini adalah harga emas yang paling atas sebelah kiri, di mana tingginya hari ini menunjuk pada angka 3348,79, dan itu terjadi pada pukul 12:06 WIB. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya itu pada angka 3332,43, dan itu terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat ya. Dan seperti kita ketahui, saya selalu memakai indikasi ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak ya, dimana dengan kode XAG USD, dimana harga tertingginya hari ini pada angka 38.094, sedangkan low-nya pada angka 37.811, sedangkan sekarang ada di harga ataupun di angka 37.98. Oke, bagaimana dengan purchasing saya atau bagaimana? Kita bisa lihat ini di tabel halaman sebelah kanan ya. Dan ini adalah angka-angka yang saya upload, yaitu pada hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 10 ya, 10 Agustus, di mana saya mengatakan harga emas itu bisa mencapai tertingginya, at least-nya paling sedikit di kisaran 3430 sampai dengan 3480 ya. Tetapi ini baru hanya high-nya itu pada angka belum sampai ada 34 ya. Belum ada 34 ya, masih di kisaran 3375 ya. Jadi belum tercapai ya. Jadi masih 3375 untuk tingginya, sedangkan low-nya itu pada angka kemarin ya 3330 sekitaran di sana ya. Dan ini saya juga mengarahkan low-nya itu bisa mencapai 3300 setelah dia break ini 3350, dengan catatan ini pada CPI atau PPI-nya bisa lewatin dan bisa kemudian bisa langsung disentuh dengan angka 3300. Dan saya rasa pada angka 3300 ini saya rasa sudah ini ya maksimum, dan ini kemarin juga sudah 3330 maksud saya, dan ini sepertinya sudah cukup dan angka akan rebound untuk mencari atasnya. Mungkin juga itu dipecahkan dengan angka 3375 ya. Mingguan ini sementara 3391 ya, untuk tertingginya 3391 saya rasa akan dipecahkan ya, mencari angka atasnya. Sedangkan di bawahnya sepertinya sudah mentok ya, ataupun sudah over, karena
kita bisa lihat indikasi ekonomik juga belum ada yang memadai untuk menarik kembali, dan kita akan fokus pada meeting ataupun pertemuan antara Trump dengan Putin di Alaska weekend ini ya. Lalu ini adalah purchasing saya, di mana saya masih ada sisa 4 kali yang kemarin ya, dan ini masih belum saya hapus ya, yaitu kejadian pada hari Rabu 3359 saya masih ada pembelian, dan ini perkiraan saya yang kemarin untuk range yang kecil ataupun normal pada angka 3375 sampai dengan 3380 itu tidak terjadi ya, dan harga rendahnya atau bawahnya itu saya mengatakan 3355 sampai dengan 3360 ya, dan ini over ataupun melewati, dan disebabkan oleh ini data-data PPI yang diadakan pada pukul 19.30 apabila dia memecahkan angka 3347 ya, kalau saya kemarin tidak salah mengucapkannya ini ya, dan ini masih ada tulisannya, itu akan menyusul angka 3330, dan itu tercapai kemarin karena low-nya itu kemarin untuk harga pembelian pada angka 3330. Dan ini perkiraan saya yang range yang besar ya, itu di mana saya mengatakan untuk tingginya itu bisa mencapai 3380 sampai dengan 85, itu tidak ada, itu tidak tercapai maksudnya. Dan saya juga mengatakan ini awas data PPI apabila ini memecahkan 3347 itu akan ketemu 3330, dan dia punya tahanannya, supportnya di angka 3350, tapi nyatanya itu benar karena kemarin low-nya pada angka 3330 untuk posisi buy ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan saya punya purchasing? Nah ini dia purchasing saya, di mana pada pukul 14:49 saya masih ada tambah lagi ya. Jadi ada 5 kali posisi buy ya. Karena dia masih ini, saya masih yakin ya. Tapi itu nyatanya pada pukul 15 ya, ataupun pukul 3 sore ya, itu harganya sudah turun ya. Itu mencapai pada angka 3341 ya. Jadi saya masih diamkan aja, dan saya lihat ini masih belum ini, dan ini adalah detik-detik atau saatnya waktu mau keluar angka PPI, Producer Price Index, dan kita bisa lihat perjalanannya itu dari angka 3352, begitu keluar langsung dia start, dia turun ya, memecahkan saya punya pandangan pada angka 3347 ya, bahkan sampai ke angka 3341 dulu. Saya masih posisi saya beli, harusnya saya terkejut, saya tidak terkejut. Itu disebabkan kenapa? Dan secara matematik ataupun secara psikologi kita bisa berhitung di mana high pada kemarin itu terjadi pada angka 3374.9, itu terjadi pada pagi hari ya. Sedangkan waktu dia mau keluar PPI-nya itu pada angka 3350, lalu turun ke angka 3341 ya. Jadi bahasanya sepertinya sudah harganya turun dan telah discounted ya. Makanya saya masih bertahan, tetapi yang terjadi sekarang ini benar seperti yang saya duga. Setelah kejadian ini, setelah malam dia turun lagi, memecahkan angka 3341 ya. Kemudian meluncur kepada angka 3330 dan membuat posisi buy itu atau purchasing
pembelian itu mungkin ada sedikit shock disebabkan oleh derasnya turun secara mengejutkan itu di atas pukul 23 ataupun sudah full murni bursa Amerika saat itu ya kemarin. Dan ini yang terjadi, kita bisa lihat ya, itu kenapa dia punya harga PPI-nya itu 0,9 dibandingkan kemarin dan ekspektasinya 0,2, sedangkan CPI-nya itu 0,2 ya. Itu telah kita ketahui pada hari Selasa, sedangkan core-nya juga tinggi dari 0,0 menjadi 0,9, indikasinya US dollar harusnya naik dan emasnya itu turun ya. Kalau melihat dua data ini, kemudian secara year on year juga sama, kita bisa lihat kemarin 2,3, dikeluarkannya diedarkan 3,3, sedangkan dia punya Korea year on year kemarin 2,6 menjadi 3,7, indikasinya US dollarnya naik, harga emasnya turun ya. Dan itu nyatanya benar. Nah, kita sebagai traders harus memikir ulang dari mana angka-angkanya itu bisa naik gratis, sedangkan harga CPI-nya kemarin hanya 0,2. Itu boleh kata stable ataupun kurang lebih di sana, sedangkan ini PPI-nya naik sekali dan kita bisa lihat ini harganya cukup aneh. Dan setelah kita pelajarin ya, itu sudah pasti bisa dipastikan itu harganya itu naik disebabkan oleh menumpuknya produksi itu barang-barang goods ya, barang-barang ya yang dimaksud ini itu goods-nya itu barangnya naik ya istilahnya, tapi konsumsi untuk makanannya tidak. Dan ini bisa dilihat dengan jelas ya. Alasannya waktu semalam itu harga emas turun ya, itu karena memanasnya itu data itu membuat US dollar dan surat-surat berharga itu datanya naik ya, maksudnya menyebabkan kita posisi untuk mengharapkan Bank Sentral Amerika itu memotong suku bunganya itu dengan jumbo baru bisa, maksudnya bukannya 0,25 lagi, 0,5 yang dimaksud jumbo ini. Jadi kita trading itu bukannya hanya ini, kita mesti tahu pengertian mereka. Jadi bukannya angka lagi yang dinamakan jumbo itu sudah 0,5 yang dimaksud. Dan ini ulasannya PPI-nya itu naik ya. Lalu dia punya jobless claim-nya itu menurun ke angka 3.000 dari turun 3.000 menjadi 224. Harusnya kemarin itu 227 menjadi 224. Kemudian traders ya itu menjadi sedikit ya, sudah tidak berharap terlalu banyak terhadap data-data Amerika, data-data ekonomik yang dimaksud ya. Dan ini ulasannya itu karena jelas itu inflasinya masih tinggi ya dengan drop turunnya jobless claim ya. Lalu dia punya dolar indeksnya naiknya 0,5% ya, atau sudah naik dari 2 mingguan punya rendah, maupun dari obligasi ataupun surat-surat berharga. Kemudian wholesale itu grosirannya juga lebih besar ya, itu kemungkinan itu 0,5% diharapkan untuk memotong suku bunganya bulan depan ya. Lalu ini PPI-nya naik 3,3% ya, menjadi 3,3 di bulan Juli ya. Kemudian ini kita bisa lihat itu harga emas itu lebih rendah ya, lower, itu karena
dia punya ini angkanya lebih besar daripada yang kemarin. Jelas kita ketahui dari 0,0 menjadi 0,9 ya. Dia punya ini, jadi overall itu bisa dipastikan itu harusnya Fed lebih berani indikasinya untuk pemotongan suku bunga yang besar ini. Kalau dalam arti ini ya, harusnya dalam pengertian jumbo ya, baru bisa menaikkan harga emas ya. Dan di alinea yang terakhir kita bisa lihat sekarang, jadi kita traders tidak mengharapkan lagi 0,25 di bulan September. Jadi mengharapkan sekali lagi akselerasi yang cepat ya antara September dan Oktober. Jadi harusnya di split menjadi 0,25 lalu Oktober 0,25. Jadi sekarang mereka itu indikasinya hanya pada di bulan September itu indikasinya 0,5 supaya lebih cepat pemulihan ekonominya dibandingkan negara-negara Uni Eropa yang suku bunganya sudah turun jauh melebar terhadap US dollar. Kemudian ini sepertinya akan konsolidasinya, ada juga yang melihat seperti begitu. Kemudian selanjutnya untuk data ekonomi Amerika untuk hari ini ya, secara data kita akan retail sale atau pedagang eceran ya. Lalu yang kedua ekspor import ya, ini ekspor import ya. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan yang mungkin dianggap sepele atau menutup mata ya, dan saya tidak melihat ini akan menutup mata, yaitu pada pukul 21 ya, di mana Michigan Consumer Sentiment itu datanya 58, indikasinya untuk US itu turun ya, untuk gold naik ya. Jadi apabila 61 ini dari previousnya menjadi 58 akan seperti begini. US-nya menurun, harga emasnya naik. Indikasinya di bawah angka 61,7. Oke, dan selanjutnya untuk signal saya akan memasukkannya di dalam halaman short. Jelas ini sudah hampir sebulan ini untuk signal ini agak sedikit untuk ininya, untuk diedarkannya. Saya juga heran kenapa bisa begitu. Lalu indikasinya saya akan merubah ini ya, untuk di bawahnya. Dan kita akan screenshot ya. Dan atasnya saya tidak merubah, itu karena merupakan target saya ataupun secara matematik untuk mingguan punya tinggi ya, karena itu angka belum tercapai. Dan ini sekarang jam menunjukkan pukul 14:36 hari Jumat 15 Agustus, dan ini kondisi di Jakarta. Saya ini dalam keadaan terik ya di sini. Dan ini berikut ulasan saya untuk hari ini tanggal 15 ya. 15 Agustus dengan ini perkiraan yang range yang besar ya, di mana saya bisa mengindikasinya pada angka 3380 sampai dengan 85 ya. Sedangkan untuk bawahnya atau low-nya pada angka 3338 sampai dengan 40 ya. Dan ini akan membuat akselerasi selanjutnya, yaitu pada pukul 21 ya. Itu perjalanan mungkin ini ada 2 step ya, 2 kali maksudnya. Pertama itu 19.30 ya, kedua jam 21.
indikasi ya pada pukul 19.30, kuncinya itu pada angka 3 3 55 ya. Itu bisa dipastikan hari ini akan naik ya. Dan secara jujur ini tren naik masih belum bearish ya, still bullish ya. Cuman kita belum tahu akselerasi apa atau dorongan apa yang akan dipergunakan ya. Tapi saya bisa mengatakan key pointnya itu kuncinya ada di angka 3355 itu pada jam 19.30 ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya yang range-nya kecil ataupun sempit atau biasa saya mengatakan dengan angka N ataupun normal untuk hari ini 15 Agustus ya. Di mana range yang kecil itu pada angka 3360 sampai dengan 68 ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3340 sampai dengan 45 ya. Dan kuncinya itu tetap sama ya. Pada pukul 19.30 kita bisa melihat itu angkanya apabila ada kemungkinan besar itu naik ya. Itu key-nya itu hanya di sana. Dan akselerasi kedua selanjutnya dia akan, kemarin kan pukul 21 dan ini juga kemarin 23 ya akselerasi yang kedua, dan ini akselerasi yang kedua itu pada pukul 21 akan dimulainya gitu maksudnya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas ataupun purchasing kalian ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu, tepatnya 17 Agustus 2025 pada jam mungkin sore ya. Dan akan kembali ya. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.